Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Rihal Firdausi. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin A, yaitu pengertian media pembelajaran. Tentunya teman-teman sudah banyak mengetahui tentang pengertian media pembelajaran. Di sini saya akan mengulas satu kali lagi agar kalian lebih memahami dan mengerti. Apa sih pengertian media pembelajaran? Media pembelajaran adalah alat yang membantu proses belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Adapun pengertian lain, media pembelajaran adalah sesuatu yang menyalurkan materi pelajaran, merangsang pikiran, merangsang perasaan, minat dan perhatian siswa. Adapun pengertian media pembelajaran lebih umum, yaitu media pembelajaran adalah segala bentuk benda atau peristiwa yang dimanfaatkan oleh peserta didik atau pendidik untuk membantu proses pembelajaran. Dapat saya simpulkan bahwasanya media pembelajaran adalah segala bentuk benda atau alat yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Itu bisa dikatakan media pembelajaran, seperti halnya contoh laptop, komputer, proyektor, dan alat lain sebagainya. Cukup itu saja. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini beralih pada poin selanjutnya, yaitu landasan psikologis. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kondisi psikologis setiap individu ini kan berbeda. Bisa karena perbedaan tahap perkembangannya, ada pula yang karena latar belakang sosial budayanya, dan ada yang berbeda karena perbedaan faktor-faktor yang dibawa dari sejak lahir. Kondisi yang berbeda ini juga bergantung pada konteks, pada peranan dan status individu di antara individu-individu lainnya. Adapun interaksi yang tercipta dalam situasi pembelajaran seharusnya dapat sesuai dengan kondisi psikologis para peserta didik maupun kondisi pendidikannya. Karena peserta didik di sini adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan, tugas utama yang sesungguhnya dari pendidik adalah membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Sejak kelahiran sampai menjelang kematian, anak selalu berada dalam proses perkembangan seluruh aspek kehidupannya, maksudnya. Nah, tanpa didikan di sekolah, tentunya anak bisa tetap berkembang, tetapi dengan catatan pendidikan di sekolah ini sebenarnya bisa menjadi jalan agar pendidikan anak ini bisa lebih tinggi dan lebih luas. Adapun perkembangan atau kemajuan-kemajuan yang dialami anak sebagian besar terjadi karena usaha belajar, baik berlangsung melalui proses peniruan, melalui peningkatan, pembiasaan, pemahaman, penerapan, ataupun pemecahan masalah. Di sini menurut Brunner dalam Azhar Arsyad ada 3 tingkatan utama modus belajar, yaitu yang pertama pengalaman langsung atau enektif, yang kedua pengalaman piktorial atau gambar yang biasa disebut dengan ikonik, dan pengalaman abstrak atau simbolik. Pendidik atau guru melakukan berbagai upaya dalam menciptakan berbagai kegiatan dengan dukungan berbagai media pembelajaran agar anak-anak ini bisa belajar atau bisa minat dalam belajar. Cara belajar mengajar mana yang dapat memberikan hasil optimal serta bagaimana proses pelaksanaannya membutuhkan studi yang sistematik dan mendalam. Studi yang demikian merupakan bidang pengkajian dan psikologi belajar. Jadi, minimal ada 2 bidang psikologi yang mendasari media pembelajaran, yaitu yang pertama adalah psikologi perkembangan maksud saya, dan yang kedua psikologi belajar. Tentunya keduanya ini sangat diperlukan baik dalam merumuskan tujuan, memilih dan menerapkan media serta teknik-teknik evaluasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siska Widiawati akan melanjutkan penyampaian materi. Jika sebelumnya yang dibahas adalah landasan empiris dalam media pembelajaran, maka selanjutnya saya akan membahas mengenai landasan teknologi media pembelajaran. Jadi di dalam suatu pembelajaran masa kini, kita sudah mulai mengenal teknologi. Hal itu untuk mempermudah kita dalam proses belajar. Teknologi juga bisa disebut sebagai sasaran akhir dalam media pembelajaran, karena dengan belajar menggunakan teknologi dapat mengembangkan atau memenuhi kebutuhan belajar kita. Perlu kita ketahui bahwa di dalam teknologi pembelajaran, teknologi bekerja dalam berbagai teori, seperti dalam penelitian ilmiah, pengembangan desain, produksi, dan juga evaluasi. Jadi, dengan adanya teknologi, kita dapat belajar dengan lebih mudah. Bahkan menggunakan teknologi tidak hanya belajar di sekolah ataupun di kampus, bahkan di dalam kamar sambil rebahan pun kita bisa sambil belajar. Dalam teknologi, banyak sekali media-media yang membantu kita mencari referensi tentang pembelajaran. Jadi, bisa disimpulkan bahwa dengan teknologi pembelajaran, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Kamsi Wahyudi, pemateri keempat akan menjelaskan tentang landasan empirik media pembelajaran. Tadi teman-teman sudah sedikit banyak mengetahui tentang landasan media pembelajaran. Sekarang mengenai empirik media pembelajaran, adapun berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, pelajar akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. Pembelajar yang memiliki gaya visual akan lebih mendapat keuntungan dari penggunaan media visual tersebut. Seperti halnya seperti film, video, gambar, atau diagram. Sedangkan keuntungan dari penggunaan pembelajaran yang memiliki gaya belajar auditif lebih mendapatkan keuntungan dari penggunaan media pembelajaran auditif, seperti halnya rekaman, radio, ataupun metode yang sering digunakan oleh guru, yaitu metode ceramah. Nah, atas dasar ini, maka prinsip penyesuaian jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan karakteristik individual pembelajar menjadi semakin mantap. Nah, untuk pemilihan dan penggunaan media, hendaknya itu jangan didasarkan pada kesukaan atau kesenangan guru, akan tetapi dilandaskan pada kecocokan siswa, agar siswa itu lebih tertarik terhadap media yang kita gunakan. Maka bagaimana guru itu harus bisa menyesuaikan terhadap minat belajar siswa. Tidak hanya guru itu menggunakan media yang tidak bisa menarik terhadap minat belajar siswa, seperti itu. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang landasan empirik media pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilul Hilal. Di sini saya akan membahas tentang landasan filosofis media pembelajaran. Seorang guru dalam menggunakan media pembelajaran perlu memperhatikan landasan filosofis. Artinya, penggunaan media semestinya didasarkan pada nilai kebenaran yang telah ditemukan dan disepakati oleh banyak orang, baik kebenaran akademik dan kebenaran sosial. Misalnya isi pesan atau materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa seharusnya sudah merupakan kebenaran yang teruji secara objektif, secara radikal, secara empiris.
Jangan sampai materi pelajaran masih salah, tidak baik dan tidak indah yang disampaikan kepada peserta didik. Misalnya guru mengajarkan tentang sejarah kebudayaan Islam dengan materi silsilah Nabi Muhammad SAW. Seorang guru perlu mengecek unsur kebenaran historis yang disampaikan kepada peserta didik. Proses inilah yang disebut penggunaan landasan filosofis dalam memilih isi dan media pembelajaran. Maksudnya di sini sebelum kita masuk kepada pembelajaran, terlebih dahulu seorang guru haruslah mengetahui sejarahnya seperti itu. Media yang dengan guru juga perlu dicek kembali kebenaran dan ketepatannya. Guru yang memilih media belum sesuai dengan materi yang akan disampaikan, berarti media tersebut tidak benar, tidak bagus, dan tidak indah. Artinya penggunaan media yang tidak tepat belum mempertimbangkan landasan filosofis. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Di sini saya mendapat poin tentang landasan sosiologis media pembelajaran. Nah, apa itu landasan sosiologis media pembelajaran? Yaitu tentang bagaimana kemudian guru itu mempertimbangkan media pembelajaran terlebih dahulu. Semisal menganalisis tentang latar belakang, latar sosial yang ada pada anak didik kita. Ketika media pembelajarannya itu tidak sesuai dengan latar belakang sosial anak didik kita, maka saya pastikan itu akan terasa biasa-biasa saja. Dan keberhasilan di media pembelajaran ini itu seolah-olah harus sesuai dengan latar belakang sosial anak. Semisal menyesuaikanlah, seperti itu. Mungkin cukup ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Ilham. Di sini saya akan sedikit memaparkan poin C, yaitu prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Salah satu ciri media pembelajaran adalah bahwa media mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada penerima, yaitu siswa. Sebagian media dapat mengolah pesan dan respon siswa, sehingga media itu sering disebut media interaktif. Pesan dan informasi yang dibawa oleh media bisa berupa pesan yang sederhana dan bisa pula pesan yang amat komplit. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media itu digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Selanjutnya ada 9 prinsip media pembelajaran. Yang pertama yaitu tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai semua tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak. Dengan demikian, pemanfaatan media pembelajaran harus menjadi bagian integral dan penyajian pelajaran. Yang ketiga, penggunaan media
pembelajaran harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan, seperti belajar klasikal, kelompok kecil, belajar secara individual, dan belajar mandiri. Yang kelima, guru hendaknya kenal betul dengan alat yang akan digunakan. Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup, seperti mereview media yang akan dipakai, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang keenam, penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif peserta. Yang ketujuh, media yang digunakan hendaknya dipilih secara objektif, tidak didasarkan oleh